Emang belum. Assalamualaikum Bu Retno. Suara saya terdengar dengan jelas mboten? Jelas Ibu, tapi gambarnya enggak ada. Oh, Ada nih. nggih. Udah ada. Nggih, nggih. Nggih, ini saya nenggo dulu disampaikan tolong disampaikan ke Pak Har kalian Budiah nggih. Iya, Bu. Nggih, matur nuwun. Anda tidak dapat bergabung dengan panggilan ini. Maka nganggung. Wes. Selamat pagi Bu Ayub. Pagi Bu Dia. Apa namanya?
jaringannya terdengar dengan jelas enggak ya? Apa mungkin di saya juga enggak baik ya jaringannya ya? Tapi suara saya terdengar jelas mboten? Jelas Bu Ayu. Jelas ya. Oke. Nembe ada aktivitas napa pripun di sekolah? Itu baru ada tamu dari KKN. Oke. Ya enggak apa-apa. Saya free. Kok kamera saya nggak bisa ya, Bu? Lah iya, kenapa ya? Kamera ini Google Chrome apa laptop biasa? Laptop biasa. Oh, apa mungkin keluar dulu terus coba lagi? Coba saya keluar dulu ya. Ya. Bisa, Mbak. Nggak bisa, Bu Ayu. Nggak apa-apa. Memang ada kendala di perangkat nggak bisa muncul, nggak apa-apa. Mungkin apa ya? Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Ayub. Waalaikumsalam. Kalau masih ada kegiatan, nggak apa-apa, diselesaikan dulu, nggak apa-apa. Kalau baru. Mohon maaf, ini kami menerima kedatangan tamu dari KKN UGM yang mau mengadakan kegiatan di SD Negeri JT1. Gitu. Jadi sejak kemarin masih ya, baru hari ini bisa ketemu saya tadi sejak jam 8.15 Ibu. Ini belum selesai gitu. Mohon maaf Ibu, monggo kami mengikuti lewat HP sambil mengikuti. Monggo Bu Ayub, kami persilahkan untuk menyampaikan materi PMU. Kami mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas bimbingannya. Mohon dilanjut Ibu. Terima kasih. Tapi nanti Pak Her tetap bergabung dan menyampaikan. Seperti biasa PMO. Siap Ibu, monggo dilanjut. Ya, karena kalau PMO kan kami menggali informasi dari sekolah, jadi pastinya Bapak dan guru tetap menyampaikan seperti biasa begitu. Tidak saya memberikan materi. Baik, saya izin memulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penginjang Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah saya senang sekali bisa kepanggil selalu daring dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru dari SD Negeri JT1 Kabupaten Sragen untuk melaksanakan PMO bulan Juni tahun 2023.
Pertama-tama saya sekali lagi mengaturkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga kita semua senantiasa dapat meneladani pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semoga di hari Idul Adha ini kita semua mendapatkan rahmat, ridho, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri JT1, Mbak Haryadi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya Ibu Guru KP kelas 1 Bu Retno, pun kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah, tasih batuk Ibu. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya Bu. Kalau obat Jawa tuh apa, jeruk nipis sama kasih kecap gitu. Kecap ya, udah Bu. Minum jahe dicampur-campur gitu. Nggih, semoga lekas baik Bu Retno, nanti pelan-pelan saja disampaikan untuk perkembangan kelas 1-nya. Selanjutnya ada Bu Dia yang kali ini perangkatnya sedang ada kendala, jadi tidak bisa munculkan video, tapi buat nopo-nopo suara saja enggak apa-apa. Pripun kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Ibu, kita belum lama nggih, kemarin hari Selasa bertemu secara luring untuk melaksanakan refleksi akhir tahun di SMA Negeri 2 Kabupaten Sragen. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Namun agenda kali ini karena PMO bulan Juni, jadi saya yang pertama follow up dulu terkait assessment dan penilaian akhir tahun yang sudah dilakukan oleh SD Negeri JT1. Yang pertama-tama mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat menyampaikan aktivitas sekolah dari kita terakhir ketemu PMO sampai dengan hari ini apa Bapak? Waktu itu kita sebelum PAT atau assessment sumatif, lalu kemudian sekarang setelahnya. Dan barangkali ada kegiatan-kegiatan lainnya dari sekolah yang dapat Bapak bagikan dalam forum ini, monggo. Waktu dan layar Pak Haryadi, silakan. Ya. Terima kasih Bu Ayub atas waktunya yang diberikan kepada kami selaku kepala sekolah untuk pelaporan di sekolah kami di akhir tahun ini. Kemarin sebelum kami melaksanakan PAT atau asesmen sumatif di akhir tahun bagi kelas 1 dan kelas 5, itu kami membuat soal yang kemarin sudah disampaikan, masih seperti tempo dulu, masih istilahnya rutinitas kita karena mau meninggalkan soal yang berupa tertulis itu kemarin masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau kemarin saran Bu Ayu bahwa untuk asesmen sumatif itu tidak harus berupa soal, bisa berupa praktek. Gitu. Kemarin kami juga membuat soal seperti itu dan diagendakan dan dilaksanakan pada saat PAT. Untuk sebelumnya itu Bu Ayub di sekolah kami mengadakan kegiatan anti bullying yang mendatangkan kerjasama dengan pihak kepolisian dari kepolisian sektor kecamatan atau di tingkat kecamatan. Itu kemarin mendatangkan narasumber untuk menyampaikan materi tentang anti bullying di sekolah kami. Dan kami sudah melaksanakannya dan kami juga mendokumentasikannya. Untuk berikutnya, kami juga di akhir tahun melaksanakan program proyeknya ya, atau P5-nya. Kami melaporkan kepada wali murid
itu dalam bentuk hasil karya. Dalam penyampaian P5 itu Ibu, kami sebelumnya wali murid kami undang, kami kumpulkan di ruang kelas 45 karena yang kami undang adalah kelas 1 dan kelas 4. Itu kami undang, di situ kami tayangkan pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi pembelajarannya kami videokan Ibu. Jadi tahap awal dari pencarian data atau sumber, terus yang kedua eksplorasi isu dengan mencari pembelajaran di internet, itu kami datangkan, dan ketiga observasi di rumah warga. Kalau dulu waktu kami membuat greenhouse itu anak-anak observasi ke greenhouse. Tapi kemarin waktu kami membuat kompos Ibu, kami observasinya itu ke rumah, ke toko yang menjual pupuk kimia. Jadi di situ anak-anak kenapa atau kita diajak membuat kompos atau pupuk organik, karena kita membandingkan antara pupuk kompos dengan pupuk kimia. Di sini kami videokan anak-anak itu memberi pertanyaan kepada pemilik toko, harga pupuk kimia mulai dari urea, ZA, TS itu berapa harganya. Jadi kalau 1 kilo misalkan harganya berapa kali kebutuhan petani berapa, berarti kan jumlahnya banyak dan itu mahal. Itulah yang kami letakkan sebelumnya. Sehingga mari anak-anak kita membuat kompos dengan memanfaatkan lingkungan atau konten dan kontekstual yang ada. Nah, kebetulan di SDJT 1 itu pohon beringinnya kan besar sekali. Sampahnya tiap hari kan banyak. Disinilah kita olah menjadi kompos. Gitu. Jadi disitulah letaknya untuk pembelajaran kami yang kami tayangkan kepada orang tua murid. Setelah orang tua murid melihat tayangan dari pembelajaran awal sampai akhir, barulah di proyek itu anak-anak mempraktekkannya secara langsung Ibu. Mempraktekkan secara langsung di hadapan orang tua murid cara membuat kompos, baik kelas 1 dan kelas 4. Jadi gitu gelar karya kami seperti itu Ibu. Jadi bukan hasilnya saja, tapi proses dan praktiknya langsung diperagakan di hadapan orang tua murid. Itu baik dulu waktu greenhouse membuat bibit maupun kita membuat kompos. Itu jadi kita demonstrasi di halaman disaksikan oleh orang tua murid dan komite sekolah serta dari Korwil. Kemarin memang yang kami undang untuk pemangku kepentingan adalah Bapak Korwil selaku wakil dari dinas. Gitu. Itu untuk P5-nya Ibu. Dan modul sudah kami sediakan. Mohon maaf untuk modul belum kami unggah di PMM. Dan untuk selanjutnya Ibu, ini untuk pembelajaran digital kemarin memang kami sedikit-sedikit baru memperkenalkan anak membuka Chromebook, mencari sumber karena pembelajarannya kompos. Kami kemarin membuka di Chromebook itu mencari eksplorasi isu dengan membuka-buka cara membuat kompos. Anak-anak bisa membandingkan pengalaman yang didapat dengan yang terdapat di eksplorasi isu melihat internet tadi. Saya bawa ke ruang lab komputer. Terus berikutnya kami juga mengundang wali murid sebagai narasumber untuk pembuatan kompos Ibu. Kalau dulu kami greenhouse itu mengundang dari PPL, dinas. Kalau ini kemarin kebetulan yang wali murid yang bisa membuat kompos itu kebetulan ada orang tua wali murid dari kelas 1. Jadi itu kami undang, kami jadikan narasumber untuk menyampaikan
bagaimana cara membuat kompos tersebut. Gitu. Jadi kami juga mengundangnya. Dan untuk pelaporan asesmen, pelaporan akhir tahun tidak hanya asesmen saja, tidak asesmen somatik saja atau PAT, kami di akhir tahun Bapak Ibu Guru membuat laporan hasil belajar anak berupa buku rapor yang dibagikan pada tanggal 17 Juni kemarin. Jadi sebelum liburan, anak-anak kami bagikan rapor sebagai hasil belajar anak-anak. Dan untuk yang kelas 6, karena kelas 6 itu sekarang istilahnya masa transisi dari sekolah dasar ke SMP, itu ternyata sekolah kami mengalami gini Bu, karena letaknya di pinggiran dan masyarakat kita kan, wilayah kita masuk wilayah Sragen di kelas 6 itu. Ternyata di wilayah Sragen, sebenarnya orang tua murid itu sebenarnya ingin sekolah di wilayah Sragen. Karena sekarang itu yang digunakan adalah zonasi atau jarak atau meteran. Jadi sekarang kalah meteran tidak bisa sekolah di sekolah yang diinginkan, itu juga harus jalur prestasi. Nah disinilah beratnya Ibu. SDJT 1 itu dimasuk wilayah Sragen harus zonasi. Sedangkan kita sebelumnya itu harus tersisih di zonasi. Karena kita jaraknya sudah pinggiran dengan wilayah Sragen. Ini adalah menjadi dilematik. Sedangkan orang tua murid itu menghendaki di sekolah di kabupatennya. Terus kalau melok Karanganyar pun itu ada yang dekat SMP 2 Seloro, SMP 2 Jenawi itu sama Ibu. Di situ juga masuk zonasi, yang diutamakan adalah wilayah Karanganyar dulu. Akhirnya kami pun juga di jalur prestasi juga. Jadi ini bagaimana baiknya kan, karena gitu, karena harus bersaing di prestasi. Sedangkan prestasi ini kuotanya kan lebih sedikit dibandingkan dengan zonasi. Ini kan jadi dilematik bagi sekolah kami, alumnus dari sekolah kami. Begitu. Wilayahnya Sragen tapi dekat ke Karanganyar. Di Karanganyar pun kami juga harus mengikuti zonasi. Ya bagaimana ini kan gitu. Terus berikutnya Ibu, di akhir kemarin untuk anak-anak walaupun libur telah tetap melaksanakan kegiatan Idul Adha dengan salah satu guru mengadakan korban. Anak-anak diundang di sekolah untuk makan bersama untuk memperingati hari raya Idul Adha di era ini, di masa liburan. Walaupun liburan kami telah melaksanakan kegiatan religius di sekolah kami. Jadi karena ini juga program sekolah yang dilaksanakan, sehingga kami di hari raya Idul Adha mengadakan peringatan Idul Adha di sekolah kami. Dan hari ini tadi karena kemarin adik-adik mahasiswa dari KKN UGM itu ingin bertemu dengan saya, kami jadwalkan tadi pagi jam 8, ternyata sampai sekarang masih belum selesai Bu, sehingga ini masih dalam pelayanan. Kami mohon maaf di kegiatan ini karena Bu Ayub menjadwalkan jam 9, kami di sela-sela itu harus memandu adik-adik dari KKN UGM Ibu. Mungkin karena akan mengadakan kegiatan di SDJT 1, kami malah justru berterima kasih ada adik-adik dari KKN UGM yang telah bersedia melaksanakan kegiatan di SDJT 1. Tahun kemarin juga sudah Ibu. Tahun kemarin itu kegiatannya adalah ada pelatihan Canva bagi Bapak Ibu guru tahun kemarin.
terus gosok gigi bersama, terus cara penyampaian materi di hadapan umum itu dilakukan kepada anak-anak. Itu tahun kemarin itu. Dan untuk tahun ini kelihatannya justru banyak sekali Bu, dan kami berterima kasih kepada adik-adik KKN dari UGM ini yang telah bersedia akan melaksanakan kegiatan di SD NJT 1. Mungkin itu saja dulu Ibu yang dapat kami sampaikan, bisa disambung dengan guru-guru kami kelas 1 dan kelas 4. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Haryadi atas penyampaian informasi, kegiatan, serta hal-hal lainnya. Monggo, barangkali ada yang mau disambi, tapi nanti misalnya ada hal yang hendak atau harus Bapak sampaikan, nanti Bapak bisa lanjutkan. Baik, selanjutnya saya ke Bu Guru dulu, Bu Guru kelas 1 dan juga Bu Guru kelas 4. Mohon dapat disampaikan. Kemarin kalau soal konsep soal itu kan sudah agenda PMU sebelumnya, mungkin barangkali ini terkait penyampaian hasil belajar peserta didiknya. Nah, bagaimana simpulan dari Bu Retno, dari Bu Dia selama 1 semester ini untuk 1 semester ya, 1 tahun ini untuk anak-anak menempuh kelas ya, kalau kelas 1 ya kelas 1, kelas 4, kelas 4, bagaimana progresnya, kemudian ketika disampaikan ke orang tua, adakah umpan balik bisa diterangkan terkait dengan hasil belajar peserta didik dan hasil belajar peserta didik mereka, apakah mencapai belajarnya, apakah warnanya mana ya? Enggak, seperti putus-putus itu Bu. Putus-putus. Baik, saya ulangi. Mohon dapat disampaikan terkait hasil belajar peserta didik dan penyampaian kepada orang tua. Adakah umpan balik? Nah, kalau ada seperti apa? Monggo. Kalau untuk kelas 1 Ibu, seperti yang sudah dilaksanakan kemarin, kami juga sudah melaksanakan apa yang Bu Ayu sarankan semua, termasuk mengundang wali murid yang untuk ngajar itu juga sudah, meskipun cuma sebentar, tapi ya alhamdulillah karena orang baru, anak-anak juga senang, ada wajah baru buat refreshing juga. Untuk masalah pembelajaran 1 semester ini, yang semester 2, alhamdulillah banyak kemajuan buat anak-anak, terutama untuk khususnya yang baca Ibu. Udah jauh dari waktu datang dulu. Seperti ya juga yang udah Ibu sarankan untuk apa itu? Ambil Zoom, baca di rumah, baca MMT apa spanduk-spanduk itu juga sudah. Ya. Kalau di rumah ya enggak tahu Ibu apa diajari dulu apa ngapal ke, tapi hasilnya ya lumayan. Untuk yang maksudnya yang di bawah Ibu, kalau yang sudah bisa baca sih lancar-lancar aja. Untuk yang di bawah-bawah itu ya lumayan lah. Ya. Yang jelas kalaupun ada WA dari kami, orang tua atau wali murid, ada responnya bagus. Mereka juga sering menanyakan perkembangan anaknya, meskipun kadang japri juga pribadi masing-masingnya orang wali murid itu, yang terutama yang anaknya agak di bawah itu kadang sering tanya juga, anak saya gimana Ibu, seperti itu. Untuk selanjutnya seperti yang Ibu sarankan juga, kami sudah melaksanakan
untuk tesnya itu yang ada yang apa itu praktek itu loh juga, tapi untuk yang tes soal itu karena ya seperti Pak Haryati bilang tadi tradisi belum bisa Ibu dihilangkan. Mereka tetap maunya ya ada tes tertulis, nanti dinilai, nanti dibagikan. Orang tua itu mau tahu hasil tes anak-anak saya seperti apa, nilainya gimana, ada perkembangan tidak. Itu mereka taunya ya dari tes akhir itu. Kalau tes harian, tes anu kan kita juga mengadakan, cuman perkembangannya yang orang tua atau wali murid tahu itu ya akhirnya itu, Bu. Dilihatnya dari tes apa tengah semester sama tes akhir itu aja, dilihat dari situ. Mereka kan nggak tahu harian anak-anak gimana, ambil nilainya dari apa, bukan cuma dari nilai itu aja, itu kan mereka nggak tahu. Tahunya juga dari tes tertulis itu aja. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Ayub, pada Bu Ayub yang sudah membimbing kami selama 1 tahun ini. Khususnya saya pribadi, terima kasih sudah banyak diberi apa ya, saran, diberi ini buat saya pribadi, buat apa, pengalaman buat untuk selanjutnya mengajar tahun selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Ayub sudah ngasih saran, ngasih bimbingan. Pokoknya makasih jelas buat Bu Ayub, buat kebaikan saya maksudnya. Sami-sami Bu Retno. Saya apa ya, kadang saya kalau gitu tuh apa ya membantu ya, apa ya bermanfaat, kalau misalnya membantu dan bermanfaat. Bermanfaat sekali Bu. Saya senang karena kadang misalnya ya namanya respon itu, tapi saya selalu karena saya itu mungkin kadang malah terlalu positif gitu. Apa ya, kan ada juga ini saya bukan bicara terkait SD Negeri Jetis ya, tapi untuk 7 sekolah dampingan saya kan ada yang sulit juga. Itu kadang sampai ya bilang, aduh kok susah, apa kayak kemarin saya ketika refleksi itu guru selaku peserta selaku pengawas ketika saya tanya untuk angkatan 3 di Sragen bagaimana, nggak ada yang mau ikut karena katanya angel gini, terus saya ini bener kepala sekolah lainnya tuh nggak mau ikut karena angel apa karena hal lainnya gitu, karena kan manfaatnya luar biasa sekali bagi sekolah. Terus saya jadi angel apa ya, apa yang dirasakan tuh kayak sulitnya tuh sampai kayak kerasa sulit sekali gitu. Padahal kalau menurut saya pemberlakuan kurikulum merdeka ini ya tidak yang menyulitkan bagaimana sampai harus nggak ikut gitu, tapi ya namanya respon orang kan berbeda-beda. Menurut saya sayang sekali sekolah tidak mencoba, yang penting kita mencoba dulu, nanti perkara lolos atau tidak ya kan perkara nanti. Saya juga senang sekali Bu Retno kalau misalnya pendampingan yang saya laksanakan, yang saya dampingi selama kurang lebih 1 tahun ini dapat bermanfaat, dan semoga terkait keberlanjutannya ya tadi berlanjut. Mungkin kalau Ibu sudah selesai menyampaikan, saya izin menanggapi dulu dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalau kita ingat materi ketika kita ice breaking kemarin, biasanya tanda tangan pakai tangan kanan, tapi ini kok tanda tangan pakai tangan kiri, pasti kan sulit gitu. Sudah biasa yang namanya sekolah itu tes tertulis dibikin. Pasti kalau kita mau merubah paradigma pembelajaran baru, metode pembelajaran itu kan sulit ya. Namun barangkali tahun depan, semester depan bisa dicoba dikit-dikit. Misalnya, oh ada 7 mata kuliah, ada 7 mata pelajaran. 1 dulu, 2 dulu. Nah, memang tidak semuanya. Jadi kalau anak sudah diberikan praktik, ya mendingan nggak usah tertulis. Kalau anak sudah diberikan lisan, ya tidak tertulis gitu ya.
coba pelan-pelan, tidak semuanya. Ini memang terjadi tidak hanya di Jepang satu, tapi mungkin di banyak sekolah juga masih banyak sekali pemahaman dari orang tua bahwa pembelajaran itu harus dengan yang tertulis atau penilaiannya, padahal tidak demikian. Nah, mohon untuk tahun depan mungkin barangkali Pak Haryadi juga ikut dapat menyimak nggih selaku kepala sekolah, untuk tahun depan tolong ada penyampaian atau pemahaman, mungkin bisa sosialisasi dengan para pihak terkait, tidak hanya orang tua, tapi para pihak diundang secara formal untuk sharing, untuk menyampaikan, untuk dijaring aspirasinya, untuk penyamaan perspektif, penyampaian kurikulum merdeka ini. Jadi orang tua nanti sedikit demi sedikit dapat merasakan bedanya dan dapat memahami bahwa sekarang kurikulum yang baru itu tidak banyak hal yang harus dituntut oleh guru atau sekolah peserta didik ataupun orang tua peserta didik. Disampaikan bahwa anak itu mencapai capaian pembelajarannya, harus ada diferensiasi, harus ada pengelompokan, itu bukan untuk diskriminasi. Jadi sebenarnya kemarin refleksi akhir tahun secara komunal atau bareng-bareng 7 sekolah itu saya kayak masih kurang puas gitu, karena waktu yang sangat terbatas, 8 jam saya harus refleksi dengan materi mungkin pemahaman ditambah lagi terkait dengan kurikulum merdeka, karena kemarin misalnya ada kata-kata saya dengar, nanti kalau pengelompokan nanti ada diskriminasi dan yang lainnya. Nah, itu berarti kan perlu ada penyampaian bahwa pembelajaran yang bervariasi sesuai hasil belajar peserta didik. Jadi pengelompokan itu adalah pengelompokan sesuai hasil belajar, bukan diskriminasi untuk optimalisasi. Sebenarnya ikan nggak mungkin diminta untuk terbang karena ikan kan bisanya nah, itu pelan-pelan disampaikan ke anak, mungkin barangkali itu, namun saya tetap berharap satu dapat melengkapi apa yang belum mungkin terkait dengan unggah di PMM. Putus gitu. Unggah di PMM. Ya, unggah di PMM itu bisa dicoba melalui akun masing-masing, unggah video, unggah modul-modulnya. Tadi kalau sudah ada, jadi tinggal diunggah saja. Itu bisa untuk menjadi jejak digital dan rekam jejak yang baik dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau menurut saya barangkali asesmen sumatifnya belum optimal, belum sepenuhnya mencapai kurikulum merdeka, ya tidak apa-apa, barangkali di masa transisi ini masih sangat sulit karena tidak terbiasa atau belum sesuai kebiasaannya. Nah, di semester depan bisa dicoba dan ditambahkan optimal. Mungkin untuk kelas saya apresiasi terkait dengan orang tua, ya ini saya dulu karena suara dari ruang gurunya masuk. Jadi kalau terkait dengan saya apresiasi dengan Bu Retno yang sudah melaksanakan masukan-masukan dari saya dan adanya kolaborasi dengan orang tua untuk pelaksanaan intrakurikuler. Jadi tidak hanya P5 tapi juga intrakurikuler, dalam hal ini mengajar di kelas yang sudah coba untuk dilaksanakan. Mungkin bisa disampaikan khusus sound ini secara lebih detail, Bu, disampaikan itu dilaksanakan kapan, yang ngajar itu siapa, orang tua kah atau keluarga
atau siapa dari peserta didik dan menyampaikan apa selama berapa lama durasinya. Mungkin bisa ditambahkan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua tadi. Yang kemarin itu tuh Bu, itu tentang apa ya, keseharian anak-anak dengan hewan peliharaan ditanyakan seperti itu. Tapi kalau pembelajaran sih nggak begitu lama Ibu, karena ya bukan guru jadi mau berdiri di situ juga bingung. Memang yang mau diomongkan itu gimana, apa itu agak mungkin nggak kulino itu loh Bu, agak apa, cara penyampaiannya aja beda kalau sama kita yang sudah sehari-hari gini. Nah, kemarin ditanyakan tentang hewan peliharaan di rumah apa saja, yang dipelihara di rumah apa saja, kemudian ke hewan yang buas apa saja. Setelah itu digabungkan antara matematika itu loh Bu. Kalau di rumah hewan peliharaannya apa? Kucing berapa? 1. Sama apa? Sama burungnya berapa? 2 lah. Jadi hewan peliharaan ada berapa? Ada 3, seperti itu Bu. Contoh-contohnya seperti itu. Meskipun tidak lama ya, saya juga berterima kasih kepada wali murid yang sudah mau datang, karena semua yang ditari maksudnya mboten Bu gitu jawabannya. Mungkin karena malu atau gimana nggak tahu, nggak kulino ke depan itu mungkin agak beda juga. Untuk selanjutnya untuk tahun depan mungkin kalau misalkan masih Bu Ayu kan masih nanti bimbing juga, masih bimbing kan? Nah, kalau misalkan saya pribadi ada kesulitan atau ada apa-apa yang pengen ditanyakan masih boleh kan Bu? Nggih Bu. Minta apa gitu loh maksudnya. Mudah-mudahan tidak dilupakan. Karena ya itu Bu, saran dari Bu Ayu banyak sekali manfaatnya seperti gambar-gambar dinding itu. Ya, alhamdulillah tidak dinilai tambah ngangel-ngangel gitu-gitu ya. Karena ada yang merasakan seperti itu Bu. Bukan ngangel-ngangel Bu, malah terima kasih aja udah dikasih saran-saran yang membangun, maksudnya yang baik. Terima kasih banget itu. Jadi nanti untuk selanjutnya misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau istilahnya apa ya, konsultasi lah, itu masih boleh gitu loh. Bu, kapan saja kalau misalnya memerlukan atau mau sharing diskusi terkait dengan apapun, monggo nggak apa-apa, bisa email saya, lalu kemudian kan email saya sudah tahu, kalau tahu nomor saya juga boleh WA gitu. Kalau ketemu di pas luring juga boleh atau kapan saja juga boleh. Saya masih belum tahu, kami fasilitator masih belum tahu tahun kedua tugas di mana. Kalau harapan saya itu karena saya sudah nyaman kenal dengan sesama fasilitator di Sragen selama 1 tahun ini, fasilitatornya kan udah kenal semua, SD ada 4, SMP 1, SMA 1, PAUD ada 2. Nah, sama beliau ini udah baik gitu. Saya sih pengennya tetap di Sragen karena sesama fasilitatornya sudah kenal, sudah kompak, sudah enak banget gitu. Kalau saya pindah kota kan pasti fasilitatornya juga ganti lagi. Mudah-mudahan masih di Sragen Bu. Amin Bu. Saya pengennya masih tetap di Sragen walaupun misalnya mau di rolling SD itu nggak apa-apa, tapi saya sih pengen tetap di Sragen karena biar enggak adaptasi lagi sama fasilitator yang lain gitu. Bulan depan sekitar tanggal 20-21 kami ada evaluasi terkait dengan kinerja program ini dan hal-hal lainnya sih. Kemarin sudah dibahas, yang paling utama besok itu nggak ada PMO kayak gini tiap bulan.
Ini Jadi untuk yang kelas 1 sama kelas 4 ini PMO terakhir atau gimana? masih satu lagi, Bu. Satu lagi. Iya. Satu lagi Bulan Juli, Bu. bulan Juli. Bulan Tapi Juli. nanti Jadi kalau bisa, masalah saya ada orientasi P3 oh ya, Bu. itu selama 2 minggu, Ibu. Dari tanggal Oh, 12 sampai 24. 12 sampai 24. Ya, untuk JT1 nanti saya usahakan sebelum tanggal 12 ya, Bu. Matur nuwun sudah diinfokan. Nggih, Bu. Nggih. Loh, Bu Retno itu P3K atau tak kira P3K? Iya, Ibu. Oh, Enggak gitu. P3K, Ya, kontrak, selamat. Bu. Nggih, saya kira itu karena udah alhamdulillah ya, Bu. Bentar lagi. Oh, maksudnya bukan bentar lagi, masih lama tapi sudah terus sampai 3K kan jadinya ayo. Nggih, selamat Bu Retno, enggak apa-apa. Nanti saya sebelum tanggal 12 saya jadwalkan dengan PT1. Nggih. Nggih, makasih. Nggih, matur nuwun nggih Bu Retno, kerjasama baiknya selama Sama-sama, ini. Ibu. Saya juga senang kalau itu semua dinilai sebagai upaya baik membangun bersama terkait dengan implementasi kurikulum ini, tidak neko-neko ngangel-ngangel ya ataupun hal-hal lainnya. Nggih. Iya. Saya Makasih. selanjutnya ke nggih sama-sama Ibu. Saya selanjutnya ke Budia. Mohon berkenan juga disampaikan kemarin rapotannya pripun, hasil belajar dari rombelnya Budia bagaimana, adakah anak, karena kan ini kelas besar ya, kelas atas, adakah anak yang dirasa masih belum cukup sebenarnya naik ke fase berikutnya atau ke kelas 5, tapi kan kurikulum merdeka ini harus naik semua. Nah, ada tidak anak yang demikian? Terus sejauh ini bagaimana evaluasi dan simpulan Budia dari hasil belajar kelas 4. Kemudian bagaimana umpan balik dari umpan balik dari orang tua atau wali dari peserta didik bagaimana, dan adakah hal-hal lainnya, hal terbaru terkait dengan pembelajaran diferensiasi ataupun hal lainnya yang terjadi di rombelnya Budia. Monggo Budia. Nggih, matur nuwun Bu Ayu. Untuk pelaksanaan PAS kelas 4 kemarin kan sudah dilaksanakan. Terus hasilnya ya alhamdulillah sudah sesuai dengan sudah mencapai targetnya. Cuman ada satu anak memang yang masih seperti Beo tadi, sebenarnya kurang apa ya, kalau dinaikkan juga belum begitu apa tadi Bu, Mas, kurang begitu mampu gitu, tapi kan karena harus dinaikkan ya mau nggak mau kan harus naik gitu. Sebenarnya sudah banyak perkembangan dari anak tersebut yang dahulunya dia nggak mau mengerjakan apa-apa, tugas apapun dia nggak mau, nulis juga nggak mau. Sebenarnya mampu, dia bisa Ibu, membaca menulis itu bisa, cuma dia agak malas gitu loh Bu, kalau disuruh-suruh itu dia malas gitu. Alasannya nggak bawa buku Bu, nggak bawa ini Bu, nggak bawa itu Bu gitu. Pas kemarin tes itu dia sudah mulai mau untuk mengerjakan. Meskipun hasilnya ya masih kurang gitu, tapi alhamdulillah sudah mau mengerjakan, sudah selesai mengerjakan gitu. Kalau biasanya cuma berapa soal gitu. Ya kemarin pas kemarin kami masih menggunakan soal tertulis Ibu. Karena nggih niku untuk pindah ke model yang lainnya gitu masih kesulitan Ibu, masih. Orang tua itu karena kalau tes itu ya tertulis itu gitu. Nanti hasilnya angka gini anak saya kan padahal anak saya ranking berapa, anak saya nilainya gimana. Itu kalau di kampung masih seperti itu Ibu. Jadi kalau mau ganti model tes pembelajaran yang baru gitu,
masih ada kendala itu Bu. Jadi masih pakai yang tertulis. Untuk yang diferensiasi kemarin saya coba ada kakaknya siswa kelas 4 itu dia suka membuat apa itu Bu? Hiasan itu loh Bu. Suka membuat kemarin di Hiasan dari itu dari sedotan ya apa jenis? ya, sedotan itu plastik itu ya. Dari plastik itu. Ada sedotan. Diberi pelatihan membuat bunga dari sedotan itu. Oh ya, bagus. Lalu bagaimana, kapan itu, dan berapa lama, dan anak-anak responnya pripun? Ya, anak-anak cukup senang karena mereka kan bisa berkreasi. Oh, pengen buat ini kan, cukup senang, cukup ya hasilnya ya lumayan. Lumayan gitu. Ya ini anak-anak senang lah dengan adanya orang baru, terus dengan pembelajaran yang baru, karena tidak cuma materi gini tapi di keterampilannya yang diasah gitu. Anak-anak cukup senang ya Bu. Apa lagi? Orang tua, umpan balik orang tua. Oh, yang dari orang tua ya mereka ya senang gitu. Intinya anaknya tidak cuma materi gini gitu, cuma terus ada keterampilan seperti yang di P5 itu kan anak juga diajak untuk membuat tanaman gitu, apa dari mulai awal bibitnya itu gini. Jadi prosesnya kan tahu. Terus yang kedua, anak sampah itu juga dari awal sampai kan anak langsung terjun gitu loh. Jadi orang tua tuh senang gini. Oh, anak saya bukan cuma dibekali dengan ilmu tapi dengan keterampilan gitu. Jadi ya dengan tujuan nanti kalau sudah selesai sekolah, terus nanti bisa melanjutkan keterampilannya itu di rumah gitu Ibu. Gembrok. Sampun Ibu. Oke, nggih. Sama seperti yang saya sampaikan tadi ke Bu Retno, untuk asesmennya mungkin tahun depan, semester depan bisa dicoba. Kalau misalnya belum semua mata pelajaran, ya buat dulu. Yang jelas kalau anak sudah diminta buat praktik yang itu sekiranya relevan terkait dengan materi, modul, anak tidak perlu diujikan secara tertulis. Mungkin itu bisa dicoba dulu pelan-pelan, dan sekali lagi sekolah mohon dapat difasilitasi untuk pertemuan penyampaian dengan orang tua, walaupun sudah punya group, orang tua kadang japri, orang tua kadang ke sekolah untuk menanyakan, namun tetap menjadi hal baik dan kita melihat sebagai concern yang baik kalau sekolah mengundang secara formal dan menyampaikan atau berbagi diskusi dengan orang tua terkait dengan pembelajaran di sekolah, terkait dengan hasil belajar putra-putri mereka. Pasti orang tua sangat merespon baik, saya kira. Jadi sekolah mohon tetap untuk mengadakan kegiatan dengan orang tua untuk penyampaian kurikulum tersebut, sehingga nanti tidak ada salah paham terkait dengan pembagian kelompok atau hasil belajar sesuai dengan kelompok. Sesuai dengan kelompok itu dibuat karena tidak mungkin guru membuat diferensiasi sejumlah, oh siswanya ada 15 diferensiasi, kan tidak mungkin. Jadi dikelompokkan sesuai dengan hasil belajarnya. Begitu. Itu terkait dengan asesmennya. Selanjutnya saya ke Pak Haryadi dulu. Pak Haryadi, apakah dapat bergabung?
Suara saya terdengar, Pak Aryadi? Halo Ibu, nggih. Oke. Sudah selesai Pak atau pripun ini kondisinya di jalan atau bagaimana? Ini di halaman sambil observasi lingkungan, ini adik-adik mahasiswa. Oke, nggih. Nggih, Pak Haryadi, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Ibu, nggih. Oke, nggih. Pak Haryadi karena sedang di jalan dan mungkin di halaman ini. Oke. Pak Haryadi, saya minta tolong Pak Haryadi untuk menyampaikan, mungkin diingat-ingat kemarin menyusun RTL itu bagaimana atau senyatanya rencana Pak Haryadi untuk tahun kedua ini pripun dalam rangka pelaksanaan kurikulum ini untuk JT1. Tidak harus plek dengan yang sudah dibuat kemarin. Seingat Bapak itu RTL-nya kemarin pripun Pak Haryadi. Ya, terima kasih Bu. Untuk kemarin kami rencanakan di awal di Juli nanti insya Allah kami akan melaksanakan seperti petunjuk Ibu dulu bahwa di dalam tahun ajaran itu pertama adalah menyusun visi misi yang mungkin visi misinya nanti dirubah atau tetap itu saja menurut kesepakatan tim penyusun visi misi insya Allah kami rencanakan di Juli ini di awal di minggu pertama kedua ini insya Allah itu dilanjutkan dengan penyusunan KOSP di semester di tahun ajaran karena kelas 2 dan kelas 5 itu harus melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau tahun sebelumnya kan masih menggunakan kurikulum 13. Insya Allah ini nanti waktunya karena teman-teman yang P3K sebentar lagi akan melaksanakan diklat untuk pembekalan itu harus cuti, harus bebas tugas Ibu. Nah insya Allah lah ini di sela-sela itu nanti kami akan mengadakan rapat bersama Bapak Ibu Guru kapan bisa dilaksanakan karena itu harus mengundang komite dan wakil orang tua murid seperti evaluasi kurikulum kemarin itu untuk menyiapkan program-program. Mungkin untuk programnya Ibu karena kami KOSP baru 1 tahun. Tahun kedua itu tidak beda jauh, kami mereview dari KOSP yang kemarin. Ini kami review, mungkin dalam pelaksanaannya nanti kita sempurnakan mana yang kurang, mungkin waktunya, tenaganya itu. Yang berikutnya, kami segera membagi tugas karena di tahun ajaran baru nanti akan melaksanakan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan. Itu juga tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin. Kami juga mereview karena kami memang kemarin untuk mengikuti pelatihan PKP ini kami persiapan guru kelas 1 dan kelas 4 dan tahun kedua kelas 2 dan kelas 5 itu sudah kami atur sejak awal sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka ini sehingga di tahun kedua ini guru kami insya Allah kelas 2 dan kelas 5 sudah kami siapkan. Namun Ibu untuk karena JT1 itu gurunya seperti kemarin sudah pensiun 1 masih kurang 1 kelas sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari dinas. Mohon ini kalau bisa segera karena kami untuk kelas 3-nya memang sampai sekarang belum ada gurunya. Dan olahraga kemarin diangkat jadi kepala sekolah. Nah ini untuk tindak lanjutnya. Berikutnya Ibu untuk program
berbasis data, insya Allah kami ingin melihat, mengevaluasi dari analisis berbasis data dari rapor mutu yang kemarin kami sudah sedikit menindaklanjuti tentang anti bullying, dan nanti yang menjadi fokus nanti adalah literasi dan numerasi, Bu. Memang kemarin masih kuning, ya kami tidak memungkiri hasil dari sekolah kami masih kuning. Itu kira-kira kalau Pak Her ada evaluasi dengan sekolah sudah diketahui, itu kira-kira kuningnya kenapa Pak Her udah kerasa belum? Udah tahu belum? Belum begitu Bu, kami belum akar masalahnya, belum mencari sejauh itu, baru lihat data itu baru kuning. Kami juga belum menyampaikan kepada teman-teman, baru kemarin dalam rapat sekolah itu kami sampaikan beberapa hal, namun guru-guru kami sudah mengetahuinya dari hasil rapor mutu. Nah, ini perlu kami tindak lanjuti untuk literasi. Mungkin ini perlu diadakan program literasi, misalkan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, atau di hari-hari tertentu nanti kami rapatkan bersama Dewan Guru, namun itu sebagai prioritas kami. Dan kami untuk literasi memang sulitnya di yang digital, karena di hasilnya itu dari ANBK itu kan karena soal memahami soal itu berbeda dengan membaca buku di saat hanya literasi biasa. Di situ memang harus terbiasa dengan literasi digital, Ibu. Itu paling menggunakan Chromebook. Nah, ini kebetulan dari adik-adik mahasiswa itu ingin membantu di situ. Lah kami tekankan untuk mohon adik-adik kalau mengadakan program digital ini bisa membantu di digitalisasi sekolah. Nah, ini adik-adik mahasiswa akan mengacu ke situ, termasuk kuisis itu, Bu. Jadi adik-adik mahasiswa itu tadi sudah membicarakan tentang kuisis itu yang bisa membantu dari anak-anak gitu. Untuk berikutnya tentang P5 karena kemarin di semester 1 itu tentang gaya hidup berkelanjutan, dan yang kedua kewirausahaan. Insya Allah nanti untuk semester ini kita akan menggali kearifan lokal. Dan nanti temanya apa budaya atau yang lain kami juga belum. Karena selama ini sekolah-sekolah yang lain itu kalau pas gelar karya kok sering menampilkan hal-hal seperti itu. Sedangkan kami dalam gelar karya kami adalah peragaan di hadapan orang tua murid. Itu perbedaannya di situ. Oke. So, mungkin itu saja dulu Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi. Nggih, Pak Her, suara saya jelas mboten kalau pakai headset? Jelas Ibu. Jelas. Oke, nggih. Baik, Pak Heriadi, dapat saya coba sampaikan. Mungkin nanti Bapak juga mendapatkan informasi dari BBGB, kan ada WA grup khusus kepala sekolah dengan BBGB, nggih Pak? Nggih, itu sudah disampaikan terkait dengan perbedaan mekanisme pendampingan untuk tahun ke-1 dan tahun ke-2 sampun nggih. Nggih, ya. Nggih, dari BPGB kan sudah menyampaikan juga ke kepala sekolah nggih Pak nggih. Iya Ibu. Ya. Iya. Nah, yang paling pokok kan tidak ada PMO lagi Pak. Memang setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontranya. Saya tidak bicara terkait dengan kebijakan, namun di sini saya selaku fasilitator dan juga pribadi
kita semua adalah orang-orang terpilih ya, yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan tugas profesi kita yang sangat mulia. Dan saya nitip Pak Her selaku kepala sekolah untuk ditingkatkan dan dijaga komitmen baiknya yang sudah baik untuk JT1 ini. Saya lihat Pak Her luar biasa sekali nggih, salah satu dari 7 sekolah saya yang enggak rewel. Maksudnya bukan yang maksud kurang ajar mboten nggih, tapi kan saya itu kan memfasilitatori 7 sekolah nggih Pak nggih, dari mulai yang seperti kroyo sampai yang seperti celep 5 itu komplit lah sekolah saya itu. Nah, Pak Har salah satunya yang merespon baik dan berkomitmen penuh terhadap proses perbaikan transformasi pendidikan kita, step by step langkah terkecil aja itu kan kita udah dihitung gitu ya. Jadi itu saya apresiasi sekali dan mohon tetap dijaga Pak Har, tetap diingat-ingat, wah setahun kemarin apa saja ya, walaupun barangkali waktu pendampingan sudah tidak ketemu bulanan, jadi kita tidak bisa melakukan review, wah diingat-ingat kayaknya kemarin apa ya, gitu, yang sudah terjadi selama 1 tahun, yang sudah baik dijaga dan ditingkatkan. Walaupun tidak ada PMO, walaupun tidak ditanyakan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, saya berharap untuk JT1 untuk ditingkatkan dan dijaga siapapun nanti fasilitatornya, apakah tetap saya atau berubah, saya berharap ada komitmen yang baik dari kepala sekolah untuk menjaga dan meningkatkan hal tersebut Pak Her. Karena jangan sampai ada pripun nggih, memang banyak sekali kalau kaitannya dengan dunia profesional, pihak-pihak yang pragmatis atau pragmatis itu nyebutnya apa ya, gini, saya kasih gambaran simpelnya, tahun pertama 80, ini tahun kedua 45, ya mestilah aku bakal bedo gitu. Itu orang-orang pragmatis yang saya maksud tadi gitulah Pak. Nah, jangan sampai ya hal ini akan saya sampaikan juga ke seluruh sekolah. Apakah nanti diikuti atau tidak, yang penting tanggung jawab moral saya sebagai fasilitator ya saya sampaikan untuk tetap dijaga gitu sih Pak. Itu yang ingin saya coba sampaikan karena kita prioritasnya adalah peserta didik, bagaimana peserta didik ini menjadi baik, khususnya tadi rapor mutu sudah keluar dan literasinya masih kuning. Nah, itu mungkin nanti dapat dipetakan terkait dengan perencanaan berbasis data ya, Pak. Nah, itu nanti bisa dirancang bersama terkait dengan KTSP, Pak. KTSP-nya. Kalau misalnya lupa atau itu nanti seperti apa ya, berkenan Bapak bersama tim melihat kembali materi-materi pendampingan dari tahun pertama Pak. Dari bulan pertama itu saya berikan link Google Drive materi dari bulan ini sampai bulan ini kan lengkap, bisa dicek-cek di sana begitu link Google Drive-nya. Nah, nanti dirancang bersama metodenya, diferensiasinya seperti apa. Karena kalau kuning itu memang kuning tidak merah, tapi kan juga baiknya hijau gitu. Itu ya Pak. Menurut saya AKM-nya juga kemarin saya coba berikan materi, saya bagikan di grup terkait dengan AKM juga, mungkin bisa diutek-utek dan dipetakan pripun harapannya nanti rapor mutunya bisa baik, bisa hijau semua gitu Pak. Dan juga tahun kedua ini kan guru kelas 2 dan guru kelas 5 nggih Pak. Mereka beliau-beliau ini tidak mendapatkan supervisi atau pendampingan atau monitoring setiap bulan seperti Bu Dia sama Bu Retno. Beda dengan tahun pertama. Jadi saya atau siapapun nanti fasilitatornya kan nggak mungkin kita monitoring. Nah, peran untuk melakukan supervisi dan juga monitoring itu beralih Pak ke kepala sekolah. Jadi Bapak
apa yang masih belum paham terkait dengan kurikulum merdeka ini, baik diferensiasinya maupun asesmennya, P5-nya, atau terkait dengan keempat aspek yang kita bahas kemarin, terkait dengan apapun, Bapak ditulis, dicatat, nanti bulan depan kita PMO terakhir bisa didiskusikan dengan saya. Jadi nanti Bapak melakukan supervisi dan monitoring setiap bulan, Pak. Gantinya PMO, misalnya kita PMO ini dengan saya nggih secara daring terjadwal. Oh, kapan PMO-nya? Oh, sekarang misalnya. Nah, di tahun kedua nanti harapan saya ya harus tetap ada PMO. PMO-nya melalui komunitas belajar atau melalui event atau forum lain yang jelas Bapak secara internal melakukan monitoring, supervisi bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di tahun kedua untuk kelas 2 dan kelas 5. Itu Pak Her, itu saja yang saya nitip kepada Bapak selaku kepala sekolah dan pemegang kepentingan nggih untuk terus meningkatkan dan menjaga apa yang sudah baik dan yang belum baik ditingkatkan. Mungkin barangkali itu terkait dengan follow up saya terkait skema pendampingan Pak Her. Jadi harapannya tidak nurun terkait implementasinya tapi naik atau semakin maju itu untuk JT1. Jadi kalau saya lihat JT1 sudah baik, diferensiasinya mulai terlihat. Walaupun kalau saya bicara, oh kalau dibandingin dengan ini ya itu nggak habis-habis Pak. Tapi kalau saya lihat diferensiasinya ada perkembangan, ada perbaikan. Lalu kemudian untuk pembelajarannya juga. Nah mungkin barangkali walaupun PMM-nya sudah lulus topik semua, nah mohon nanti pelan-pelan dari guru-guru yang ada bisa diminta untuk unggah dari akun masing-masing modul ajarnya, modul P5-nya, video-video pembelajarannya, itu hanya unggah saja Pak. Jadi unggah mawon nanti akan terekam dengan baik. Mungkin dimotivasi dan difasilitasi serta didorong untuk melaksanakan itu Pak, yang terkait dengan PMM itu. Barangkali Bapak ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Pangapunten Bu Ayu, mau izin ada kepentingan. Nggih. Enggak apa-apa. Suwun sangat nggih Bu. Nggih. Enggak apa-apa Bu Retno, nggih. Nanti PMO-nya bulan depan kalau tidak sebelum tanggal 12 ya setelah tanggal 24, setelah P3K intinya ngoten. Nggih. Monggo. Nggih, monggo Pak Her ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Terima kasih Ibu. Karena nanti kita harus mandiri, otomatis kami nanti juga masih mohon bimbingan dan arahan dari Pak Ayu walaupun tidak dalam forum PMO. Misalkan saya nanti Japri atau lewat WA atau lewat lain, kami tetap nanti mohon bimbingan dan arahan dari Bu Ayu walaupun kami nanti sudah berpisah untuk mandiri. Ya mudah-mudahan kami masih dalam bimbingan Bu Ayu untuk tahun berikutnya. Tapi seandainya tidak, mohon Bu Ayu masih bersedia membimbing kami dari kami bersama guru-guru apa yang masih dibutuhkan di ADJT1 nanti mohon bimbingannya gitu. Itu untuk dari saya. Terima kasih. Nggih, sami-sami Pak Haryadi, insya Allah apa yang bisa saya berikan barangkali itu bisa bermanfaat, insya Allah bisa berbagi dengan SD Negeri JT1. Nggih, yang terbaik, yang jelas komitmen kalau kita sudah berkomit dan niat baik, meningkatkan mutu dari guru, meningkatkan mutu dari peserta didik, meningkatkan mutu dari sekolah, dan juga meningkatkan mutu dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, insya Allah nanti dimudahkan. Selanjutnya,
yang ingin saya coba follow up ke Bapak Ibu adalah terkait dengan sebentar saya buka dulu. Instrumen PMO-nya. Oh nggih, untuk yang kelas 2 dan kelas 5 gurunya sudah ada nggih Pak? Tadi yang tidak ada kurang 1 itu guru kelas 3? Iya, Bu. Ada. Oke, Kita nggih. ya, Ada tahun kendala lain mboten Pak? Itu kan sudah pernah saya sampaikan di PMO, di laporan PMO maksud saya. Di bulan sebelumnya kalau ada kekurangan guru, namun dijawab masih menunggu distribusi gitu. Ada hal lainnya terkait dengan kendala atau hambatan yang sekiranya dapat saya tulis di laporan PMO untuk bulan ini dari JT1 ada mboten hambatan atau kendalanya? ya, mohon maaf Ibu, untuk pembelajaran digitalisasi memang di STJT1 belum maksimal sekali karena memang guru-guru kami sebatas istilahnya kemampuannya dan digitalisasinya itu memang sebatas jadi masih banyak dari kami. Kalau Nyon Sewu saya tanya kalau untuk LCD itu JT1 sudah punya untuk setiap kelas atau belum Pak Her? Baru punya 3. Oke, baru punya 3. Ya, terus TV Android-nya 1 itu kemarin. Oke. Nggih, karena baru punya 3, berarti kan nanti guru-gurunya kan gantian. Harapannya misalnya dalam 1 minggu dari Senin sampai Jumat diatur saja atau dibagi secara fleksibel, monggo tetap mengenalkan konten digital kepada anak-anak Pak gitu. Jadi dimulai dari nyetelin video aja nggak apa-apa. Kalau misalnya belum atau ngajarnya tidak melalui PowerPoint juga tidak apa-apa. Itu hanya sebagai media. Oh belum bisa pakai Quizzes ya nggak apa-apa pelan-pelan. Tapi harapan saya dalam 1 minggu pembelajaran itu Bapak Ibu guru dicoba 1 hari atau 2 hari dibagi LCD-nya dengan baik dan adil, itu ada konten digital yang dibagikan kepada peserta didik. Syukur-syukur semoga di tahun ini kekurangan LCD untuk kelas atau lokal atau rombel dapat terpenuhi sehingga seluruh kelas atau seluruh ruangan dapat memiliki LCD. Jadi tinggal nyolok aja. Kalau laptop itu kan Bapak Ibu gurunya sampun nggih, sampun kagungan, jadi tidak jadi kendala. Nah, sekarang LCD-nya mungkin untuk berikutnya dapat menjadi prioritas Satpras untuk dikompliti. Itu sih Pak LCD-nya. Jadi nanti tidak gantian lagi. Jadi karena ini ada 3, kalau belum dipermanenkan di kelas, mungkin nanti dapat gantian. Pada prinsipnya anak-anak ya minimal 1 minggu sekali diberikan konten digital melalui perangkat tersebut. Itu Pak. Untuk Bu Guru kelas 2-nya sinten Pak Her besok sudah atau Pak Gurunya, Bu Guru nggih? Untuk kelas 2 kami persiapkan kemarin adalah Bu Puji Astuti SPDSD dan untuk kelas 5-nya Fajar Roni Hidayat yang masih muda-muda Bu. Oke, nggih. Semoga lancar karena kemarin untuk JT1 kan PMM-nya lulus di awal nggih Pak ketika topiknya masih sedikit. Nah, mohon juga Bapak mendorong kepada beliau-beliau Bu Puji dan Pak Fajar untuk senantiasa buka PMM Pak. Membuka PMM, di situ ada materi-materi terkait dengan kurikulum merdeka, dibedah secara tuntas. Nah, nanti diminta untuk
membaca di situ dan juga aktif juga di PMM, menggali video inspirasi, mengunggah video-video dan mengunggah modul ajarnya. Gitu Pak Her. Semoga di tahun kedua ini lebih baik dan juga komunitas belajarnya wajib harus ada Pak Her, harus aktif untuk membahas itu semuanya. Itu. Insya Allah siap. Oke. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali Pak Her. Oke, kalau terkait dengan peran Bapak sebagai kepala sekolah di jejaring profesi, pripun ada perkembangan atau hal baru Pak Her? Ya, untuk kami Bu, untuk K3S dan kakak di Dabin itu memang ini karena masih libur, masih vakum Ibu, belum banyak kegiatan, masih untuk persiapan di sekolah masing-masing itu untuk belum ada persiapan ke arah kegiatan. Demikian Ibu. Oke. Bapak komunitas belajarnya tuh untuk SDJT 1 kalau saya enggak keliru ingat baru 1 kali. Leres mboten nggih? Ya, kemarin sudah Ibu 2 kali. Oke. Nah, yang kedua ini bagaimana Pak? Kemarin yang dibahas apa? Siapa sebagai narasumber? Kemarin selesai waktu saya loka karya itu Bu, tentang keprofesionalan kepemimpinan, itu tentang penilaian profesi guru, tentang kompetensi guru yang itu yang disampaikan di saat kita loka karya kemarin waktu di Al-Asyahro kalau tidak salah itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa penilaian kinerja guru itu tidak hanya pada 14 kompetensi yang biasanya PKG yang tahunan atau PKG akhir tahun itu, tetapi di sini adalah kinerja dalam Bapak Ibu melaksanakan tugas. Dan selain supervisi, di situ kami menilai dasarnya adalah itu yang saya sampaikan. Itu termasuk pembelajaran diferensiasi, termasuk membuat pembelajaran aman dan nyaman. Saya sampaikan di materi keprofesionalan guru itu, Ibu. Demikian. Oke, nggih baik. Nah, untuk berikutnya nanti ampun Bapak sebagai narasumbernya, monggo dipilih materi apapun yang bebas. Bapak Ibu guru yang lainnya diminta menjadi narasumber dalam komunitas belajar itu nggih Pak Her. Nah, ini kan sudah 2 kali Pak Her semua kalau saya tidak keliru. Yang ketiga itu wajib Bapak Ibu gurunya digantian secara bergantian nanti. Insya Allah siap. Nggih, menyampaikan apapun boleh bebas. Nah, itu juga tolong dikomitmenkan, dikonsistensikan gitu untuk pelaksanaan komunitas belajarnya ini untuk dapat dilaksanakan terus gitu Pak Har. Dan nanti gantian narasumbernya ampun Bapak, tapi Bapak Ibu guru yang lain. Misalnya kok Bapak Ibu guru yang lain masih malu atau hal yang lainnya, ya didorong nggak apa-apa, nggak usah malu, lakukan apapun. Kan sama itu kan di internal sekolah juga. Gitu. Sudah siap Ibu. Nggih. Nah, lalu Pak Hers terkait dengan instrumen pembelajaran, ini saya lihat untuk oh ya saya ke refleksi dulu 4 aspek itu ya tadi Bapak ada RTL atau rencana untuk mereview terkait KUSP-nya. Nah itu kalau Bapak sudah ada kegiatan menjaring aspirasi yang melibatkan para pemangku kepentingan,
Saya rasa sudah baik nih Pak Her, tinggal nanti KUSP-nya yang jelas menggunakan referensi dari sekolah lain tidak masalah, tapi contoh yang dibagikan itu tidak harus betul, tidak mesti betul gitu loh Pak. Sekolah itu tuh belum tentu betul gitu, belum tentu betul, jadinya digunakan sebagai referensi saja. Tebal juga belum tentu betul. Yang jelas KOSP itu ya coraknya JT1. Tidak harus tebal. Jadi yang penting dibuat senyata-nyatanya sesuai dengan kondisi sekolah JT1. Jadi dan itu dibuat bersama tim sehingga KOSP-nya tidak hanya sekedar dokumen untuk pemenuhan kewajiban sekolah punya KOSP. Namun KOSP-nya betul-betul menjadi panduan dan dilaksanakan oleh seluruh guru yang ada untuk melakukan pembelajaran. Jadi KOSP-nya nggak harus tebal, halamannya tidak harus banyak. Yang jelas Bapak bisa melihat contoh dari Kemendikbud yang dibagikan oleh Kemendikbud, di PMM juga ada materi terkait dengan KOSP-nya. Nah, itu diimplementasikan dalam KOSP-nya. Yang jelas tidak harus tebal, Pak. Jangan copy paste dari sumber apapun. Melihat saja sebagai referensi, namun buat sendiri itu untuk KOSP-nya. Lalu Pak Her, selanjutnya terkait dengan perangkat ajar. Perangkat ajar ini modul ajar. Saya nitip Bapak monitor. Mungkin minggu depan Bapak monitor untuk, ini kan mumpung libur juga Pak. Nah modul ajar Bapak Ibu guru sampun kagungan sendiri-sendiri belum? Kalau belum, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah faktor kesibukan saja atau ada hal lain? Jadi harapannya seluruh gurunya Bapak memiliki modul ajarnya sendiri. Bisa membuat modul ajarnya sendiri dan sebagian besar modul ajarnya diunggah di PMM. Sebagian besar guru. Jadi harapan saya sebelum PMO terakhir nih Pak, besok bulan depan, ada guru yang sudah mengunggah modul ajar ke PMM. Walaupun baru 1. Ya Pak. Jadi mohon dapat dibantu dan juga difasilitasi dari sekolah terkait dengan hal tersebut. Pengunggahan modul ajar ke PMM. Harapannya sebagian besar guru, namun kalau tidak atau belum, pada pertemuan PMO berikutnya ada guru yang mengunggah gitu. Kemudian juga video pembelajaran. Kalau belum semua guru, belum sebagian guru, ya sebagian kecil. Atau seminimalnya ada 1 guru yang sudah mengunggah video pembelajaran ke PMM. Jadi 1 modul dan 1 video. Harapan saya itu minimal Pak. Ya syukur-syukur bisa semuanya. Ya jadi nanti di PMO terakhir Bapak bisa memfasilitasi dan mendorong kelengkapan itu ya Pak yang belum itu. Lalu berikutnya P5-nya juga Pak. P5-nya modul proyeknya dicek kembali, direview. Barangkali ada JP yang terlebih atau jadwal yang belum tuntas, monggo dicek dan diunggah di PMM. Video-video P5 diunggah di PMM. Jadi videonya bisa diunggah di akunnya Budia dan akunnya Bu Retno. Enggak apa-apa, diunggah-unggah aja, enggak usah diedit-edit tuh enggak apa-apa. Jadi video-video yang sudah ada, yang sudah dimiliki diunggah. Itu terkait dengan PMM. Lalu kalau terkait dengan P5. Lalu kemudian aspek yang keempat atau terakhir itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, tadi di awal atau dalam forum ini Pak Her, Bu Retno, dan juga Budia sudah menyampaikan terkait dengan
hasil belajar peserta didik dan penyampaian hasil belajar peserta didik. Nah, memang masih dirasa sulit ya Pak mengubah tradisi yang menggunakan hasil teks. Nah, nanti untuk semester depan, walaupun tidak ada pendampingan atau monitoring, mohon Bapak juga mendorong Bapak Ibu guru untuk dapat melakukan asesmennya sesuai dengan panduan. Itu Pak. Dan kalau misalnya saat ini belum sepenuhnya sesuai panduan, nah nanti dibahas bareng-bareng. Yang jelas ada komitmen. Ada komitmen bahwa asesmennya sesuai panduan. Jadi mungkin barangkali bisa direview kembali, belajar lagi, dibaca lagi, didiskusikan lagi di dalam forum komunitas belajarnya terkait dengan asesmen atau panduan asesmen. Itu semuanya ada di link materi ya Pak. Kalau saya tidak keliru itu panduan dan pengolahan hasil belajar atau asesmen itu materi lokakarya bulan September. Lokakarya paling pertama. Itu. Jadi nanti bisa ada dasar dari situ supaya tidak takut-takut lagi dengan orang tua. Nanti ditanyakan orang tua, kok ujiannya nggak ujian. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menguasai dan menerapkan panduan asesmen dengan baik, saya rasa pasti ada dasar untuk menyampaikan atau follow up hal tersebut kepada orang tua. Jadi untuk asesmennya besok gaya lama harapannya tidak ada lagi. Anak duduk lalu ujian dalam kurun waktu yang sama serentak itu tidak ada lagi. Untuk misalnya tidak lalu dihapus semuanya, oh memang mata pelajaran yang harus demikian ya udah tidak apa-apa. Tapi itu tidak dijadikan satu-satunya opsi karena masih banyak pilihan atau variasi atau diferensiasi asesmennya. Gitu Pak Her, barangkali ada sementara ini ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan Pak Her. Terima kasih Ibu waktunya. Kalau yang kami untuk unggah ke PMM itu berarti harus kita masuk YouTube dulu, setelah itu baru linknya dikirim ke PMM gitu. Nggih. Sepertinya teknisnya begitu. Karena saya nggak punya akun PMM, jadi itu explore-nya nggak enak. Ya, bisa aksesnya dari laptop aja. Kemarin baru kami membuat aksi nyata untuk aksi nyata dan kami kemarin ya satu yang sudah lolos mendapat sertifikat itu. Oh iya. Terus yang sebenarnya sudah kami tahu caranya seperti ini, sudah punya tahu caranya dulu agar mendapatkan nilai untuk aksi nyata sudah kami sudah tahu. Iya Pak, enggak sulit toh Pak. Itu banyak yang koleksi katanya ada guru tapi bukan guru KP, gurunya di Kroyo itu di Puro 2 kayaknya. Itu punya 9 sertifikat aksi nyata gitu. Itu sih. Ini kebetulan kami juga demikian, ada yang punya 10. Ya, itu kan bisa menjadi rekam baik dari akun PMM Bapak Ibu. Itu kan semuanya terdata dan didata. Saya rasa penting untuk didorong, dimotivasi guru-guru Pak Har untuk memiliki itu dan juga aktif di PMM. Itu portalnya guru soalnya. Itu datanya diambil dari situ semua. Baik. Nggih, Pak Har dan juga Bu Dia, sebelum saya akhiri dan saya tutup, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Masih wonten? Cukup? Cukup. Baik. Nggih, jika cukup izin saya tutup nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah. PMO bulan Juni SD Negeri CT 1 yang kita laksanakan pada hari Sabtu
SD Negeri JT1 Kabupaten Sragen yang kita laksanakan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 selama 2 JP terlaksana dengan baik. Saya selaku fasilitator maupun selaku pribadi menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru KP untuk berkomitmen dan berpartisipasi dengan baik di seluruh kegiatan pendampingan. Saya berharap walaupun tidak ada PMO di tahun kedua dan siapapun nanti fasilitatornya, mohon tetap dijaga dan ditingkatkan komitmen baiknya. Insya Allah kita masih akan berjumpa untuk PMO terakhir. Sekali lagi tadi saya mengharapkan ada aksinya, ada penambahan video dan juga penambahan modul ajar yang diunggah ke PMM untuk PMO berikutnya nggih, dan juga komunitas belajar dengan narasumber tidak Pak Haryadi. Nanti di PMO yang terakhir mohon dapat disampaikan seperti apa. Ngoten. Untuk PMO bulan Juni ini saya akhiri, mohon maaf atas belum optimalnya dan kurangnya pendampingan. Siapapun nanti fasilitator yang mendampingi JT1 di tahun kedua, mohon dapat disupport dengan baik dan ditingkatkan kualitas serta dipertahankan yang sudah baik. Sugeng enjang Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Ayub. Nggih, sami-sami. Monggo sami live Bapak Ibu. Atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Nggih, Pak. Mundur diri, Bu. Nggih, monggo, Pak.